Polda Jatim sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka atas kasus viralnya video amatir oknum anggota Ormas mengusir paksa Elina Wijayanti, 80 tahun, dari rumahnya di Jalan Duku Kuukan nomor 27, Lontar, Sambikerep, Surabaya. Mereka berinisial SAK yang merupakan Samuel Ardi Kristanto dan Mai yang merupakan M. Yasin. Keduanya sudah berstatus sebagai tersangka atas laporan yang dibuat nenek Elina yakni pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Mereka sudah dilakukan penangkapan di lokasi berbeda kawasan kota Surabaya. Tersangka Samuel ditangkap pada siang hari, sedangkan tersangka M. Yasin ditangkap pada sore hari. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widiatmoko mengatakan, status hukum terhadap keduanya ditetapkan berdasarkan hasil gelar perkara penyidik unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim. Mereka ditengarai melanggar pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang, dengan ancaman pidana penjara 5 tahun. Mengenai peran kedua tersangka, Widiatmoko mengungkapkan, Samuel diduga terlibat dalam menghimpun dan mengajak beberapa orang untuk mengusir korban. Oleh karena itu, Widiatmoko tak menampik proses pengembangan penyelidikan bakal terus bergulir untuk pihak-pihak lain yang terlibat sebagai tersangka baru. Disinggung mengenai dugaan keterlibatan pihak Ormas dalam kasus ini, Widiatmoko menegaskan, pihaknya tetap akan menindak tegas pelanggar tindak pidana tanpa melihat atribusi dan status sosial seseorang. Sementara itu, Samuel Ardi Kristanto, 44 tahun, pihak yang disebut-sebut sebagai biang keladi viralnya video amatir oknum anggota Ormas mengusir paksa nenek Elina Wijayanti dari rumahnya di Jalan Duku Kuukan nomor 27, Lontar, Sambikerep, Surabaya, digelandang oleh anggota Polda Jatim ke ruang penyidik Ditreskrimum Mapolda Jatim, pada Senin tanggal 29 Desember tahun 2025 siang. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kondisi kedua pergelangan tangannya yang terborgol menggunakan kabel tis. Samuel yang mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan bercelana abu-abu itu, cuma bungkam 1000 bahasa tatkala dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan awak media. Bahkan ia berusaha menundukkan kepala seraya menghindari sorotan lensa kamera awak media. Kasus mengenai dugaan pengeroyokan tersebut telah dilaporkan nenek Elina ke SPKT Mapolda Jatim, pada Rabu, tanggal 29 Oktober tahun 2025. Laporan tersebut berbunyi adanya dugaan tindak pidana pengerusakan sesuai UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP. Dan sosok Samuel dan M. Yasin merupakan salah satu terlapor yang diperkarakan dalam kasus ini. Hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk MY sendiri, dan MY kapan ditangkap? Tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap SAK ini pasal berapa? Pasal 1 KUHP, ya. Terhadap siapa dengan tenaga secara bersama-sama, kekerasan terhadap orang dan barang, dan ancamannya 5 tahun. Langsung dilakukan penahanan? Setelah pemeriksaan nanti, data sesuai dengan KUHP, ya, akan melakukan penahanan. Cuma 2 orang ini atau nanti akan berpotensi pada eksekutornya kemudian? Karena kan itu perobohan. Yang kami identifikasi berkaitan dengan SCI, Scientific Crime Investigation, ini ada 2. Dan akan berkembang kemungkinan setelah pemeriksaan dan hasil analisa tim dari kami. Dan perannya seperti apa? Iya, perannya apa? Ditangkap perkara perannya seperti Kami melakukan secara bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap peran. Dia yang menginstruksikan atau dia mengotaki atau eksekutor itu? Ya, kalau dalam pemeriksaan ini sudah kita dalami, tapi berdasarkan saksi ini yang datang membawa orang-orang atau beberapa orang itu SAK ini. Masih ada kemungkinan tersangka lain, dan? Betul. Saya sampaikan tadi bahwa ini berdasarkan scientific investigation kami sudah dapat mengidentifikasi dan menetapkan 2 tersangka dan dimungkinkan akan ada lain. Dugaan keterlibatan ormas gimana, Dan? Dugaan keterlibatan ormas? Kalau kami perbuatan pidana itu melekat pada seseorang individu, ya. Seseorang individu siapa, barang siapa. Jadi barang dari Pak Ahok itu barang siapa. Jadi seseorang individu yang melakukan. Jadi bukan lagi kelompok ataupun yang lainnya. Ya. Dan apakah Peran yang terakhir itu apa? terkait pembongkaran Peran yang terakhir itu apa nih? Maksudnya Yang tersangka yang belum MY. MY yang melakukan ya
itu bersama-sama dengan 3 orang lainnya yang melakukan kekerasan terhadap nenek Elina dengan cara mengangkat dan membawa keluar. Dan SK ini apa juga diusut terkait pembongkaran rumah si nenek itu? SAK? Iya, SK. Ya, ini kita dalami semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.